Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat, ceria, dan tetap semangat. Kali ini anak-anak akan Bunda ajak belajar dengan tema kendaraan udara, subtema helikopter. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak akan dapat 1. Mengetahui apa itu kendaraan udara. 2. Mengetahui macam-macam kendaraan udara. 3. Mengetahui tempat pemberhentian kendaraan udara. 4. Mengenal sebutan pengemudi kendaraan udara. 5. Mengenal bagian-bagian helikopter. 6. Mendengarkan sirah tentang Isra Mi'raj. 7. Membedakan konsep banyak dan sedikit melalui gambar. 8. Memasangkan gambar yang sesuai. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, "Tsumma utitu bidabbatin abyad yuqalu lahu al-buraq fawqal himar wa dunal baghl yaqa'u khata'uhu inda aqsa tarfih fahumiltu alaihi." Yang artinya, kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih namanya buraq, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari bigol. 1 langkah kakinya di ujung pandangannya, lalu aku dinaikkan di atasnya. Hadis riwayat Ahmad 17.835, Muslim 164, dan yang lainnya. Tahukah kalian apa itu kendaraan udara? Wah, hebat! Betul sekali. Kendaraan udara adalah kendaraan yang jalur lintasannya berada di udara. Macam-macam kendaraan udara. 1. Balon udara. Balon udara merupakan sejenis pesawat terbang yang terbuat dari balon dan dipompa dengan gas yang berasal dari mulia helium sebagai media penggerak. 2. Pesawat penumpang. Pesawat penumpang adalah pesawat terbang yang mengangkut penumpang sipil beserta bagasi dan kargo. 3. Helikopter. Helikopter merupakan pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. 4. Pesawat tempur. Pesawat ini merupakan pesawat militer yang dirancang untuk menyerang pesawat musuh. 5. Pesawat capung. Pesawat capung adalah pesawat terbang berukuran kecil. Ayo, siapa yang pernah melihat pesawat terbang atau helikopter? Di mana? Iya, betul. Ada yang melihatnya di Museum Dirgantara. Tetapi ada juga yang pernah melihat berada di udara. Nah, teman-teman, kalau kita ingin berpergian dari
satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan udara, maka kita harus ke bandara dulu. Hei, lihat teman-teman, ada yang sedang terbang di udara loh. Helikopter itu bisa terbang? Siapa ya yang kira-kira bisa mengemudikannya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, hebat sekali. Yang bisa mengemudikan helikopter adalah seorang pilot. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian helikopter. Kira-kira apa saja ya teman-teman? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah landing seat atau bagian bawah helikopter. Yang kedua cockpit, yaitu tempat kendali pilot. Yang ketiga adalah drive shaft atau bagian bawah dari main rotor. Selanjutnya main rotor atau baling-baling penggerak utama. Yang kelima adalah engine atau mesin utama dari helikopter. Yang keenam adalah tail boom, tuas belakang untuk menstabilkan helikopter. Yang terakhir adalah tail rotor untuk membelokkan helikopter. Semoga masih tetap semangat ya. Nah, sekarang Bunda akan mengajarkan kalian tentang pengenalan konsep banyak dan sedikit. Silakan disimak ya. Nah, di sebelah kiri ada berapa helikopter ya? Benar, 5. Yang di sebelah kanan ada berapa pesawat? 2. Nah, dari sini kita bisa lihat mana kendaraan udara yang lebih sedikit. Benar sekali, kendaraan udara yang lebih sedikit adalah pesawat. Yuk, sekali lagi. Di sebelah kiri teman-teman ada 3 helikopter. Lalu di sebelah kanan ada 8 balon udara. Mana yang lebih banyak? Ya benar, yang lebih banyak adalah balon udara. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa itu Isra Mi'raj? Mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Pada suatu ketika Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat berat. Dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Berawal dari meninggalnya Abu Thalib, paman dari Rasulullah. Selanjutnya meninggalnya Sayyidah Siti Khadijah, istri dari Rasulullah, dan membuat penduduk muslim semakin sedih. Kaum kafir Quraisy semakin memusuhi Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj bersama Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril perjalanan Isra Mi'raj beliau dimulai dari Masjidil Haram. Berawal dari Madinah. Kota Madinah merupakan tempat Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah nantinya setelah dari Madinah ke Tursina. Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari Tursina, lalu ke Baitul Lahm. Diceritakan bahwa Baitul Lahm merupakan tempat kelahiran Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu Masjid Al-Aqsa. Rasulullah melaksanakan sholat bersama para nabi. Sidratul Muntaha adalah tujuan akhir perjalanan Isra Mi'raj. Dimulai dari langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, lalu menuju ke langit kedua bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Selanjutnya di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertemunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha adalah munculnya perintah untuk sholat 5 waktu. Wahai Rasulullah, berapa kali engkau diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat wajib? 50 waktu ya Musa, jawab Rasulullah kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan terkait sholat wajib. Perintah sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, terakhir isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal dan Rasulullah menceritakan kejadian semalam kepadanya. Abu Jahal pun mengumpulkan penduduk Mekah dan menceritakan kembali. Rasulullah menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap Islam. Sekarang kita tahu dari mana datangnya perintah sholat wajib 5 waktu dalam sehari. Jangan lupa untuk selalu sholat wajib ya. Cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari kita maknai. Hai, masih bersama Bunda Indah. Kali ini kita akan belajar di sentra sains. Di sentra ini, anak-anak akan belajar melakukan percobaan, meniup balon, dan melepaskannya. Apa saja yang harus kalian siapkan? Yang pertama, balon. 2, sedotan besar. 3, benang atau tali rafia. 3, double tip. Bagaimana caranya? Ikuti Bunda Indah ya. Yang pertama, anak-anak silahkan mengaitkan salah satu ujung benang ke penyangga. Tali dengan kencang ya. Yang kedua, masukkan benang ke dalam lubang sedotan. Ketiga, kaitkan salah satu ujung benang lainnya
ke penyangga. Keempat, tiuplah balon hingga besar. Kelima, tempelkan salah satu permukaan balon dengan sedotan menggunakan lakban. 6. Lepaskan balon dan amati apa yang terjadi. Berikutnya, kita belajar di sentra Fun Cooking. Nah, di sentra ini anak-anak akan belajar menggoreng nugget atau lauk kesukaan. Nah, di sentra literasi kali ini, teman-teman akan menulis bagian-bagian dari helikopter seperti berikut ini. Bagian-bagian helikopter. 1. Main rotor adalah baling-baling penggerak utama dan poros kendali. Biasanya berada di bagian atas. Kedua, kokpit. Kokpit adalah kabin awak atau pilot yang terletak di bagian paling depan dari sebuah helikopter. 3. Landing skid merupakan bagian bawah helikopter yang berguna untuk menyangga kedudukan helikopter ketika berada di landasan. 4. Engine. Engine merupakan komponen utama dari sebuah helikopter yang berguna menggerakkan semua mekanik yang ada dan tentunya memerlukan bahan bakar. 5. Tail rotor terletak di bagian belakang helikopter. Nah, itu tadi teman-teman, bagian-bagian helikopter. Nah, kali ini kita akan belajar di sentra Art and Craft. Kalian akan belajar membuat kincir angin dari kertas lipat. Silahkan melihat gambar berikut. Berikutnya, anak-anak akan belajar di sentra Imtak. Bunda akan mengajak kalian untuk menghafal doa naik kendaraan. Ikuti Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini. Padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya, dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Bunda berharap anak-anak tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.